Baiklah kawan, kita masuk ke segmen yang pertama, bayangan di balik warteg. Malam itu, setelah Jaka keluar dari warteg Mang Rizal, dengan kepala penuh pertanyaan dan rasa takut yang tak terlukiskan, ia bertekad untuk mencari jalan keluar dari mimpi buruk yang terus menghantui pikirannya. Namun, semakin ia mencoba melupakan, semakin jelas bayangan dua pocong kembar itu muncul di benaknya, seolah-olah mereka memanggilnya untuk kembali ke warteg yang penuh misteri itu. Di pagi harinya, Jaka kembali bertanya pada tetangga-tetangga sekitar. Ia mencoba menggali lebih dalam tentang latar belakang Mang Rizal dan wartegnya. Seorang bapak tua yang sebelumnya selalu menghindari pembicaraan tentang warung itu. Akhirnya ia buka suara setelah Jaka terus mendesaknya. "Warteg itu dulu tidak ada apa-apanya, Nak," ujar bapak tua itu pelan sambil menatap jalanan dengan pandangan kosong. "Mang Rizal dulu hanyalah seorang pedagang kecil, tapi suatu malam ia pergi ke sebuah tempat di hutan yang ada di pinggir kota ini. Orang-orang bilang dia membuat perjanjian dengan makhluk halus. Sejak saat itu, hidupnya berubah drastis. Wartegnya selalu ramai, tapi anehnya pelanggan-pelanggan itu sering menghilang." Jaka menelan ludah, merasa nyali kecilnya mulai diuji lagi. "Hah, menghilang? Maksud Bapak, mereka tidak pernah kembali?" Bapak tua itu mengangguk. "Beberapa, iya. Tapi ada juga yang seperti kehilangan akal. Mereka terus kembali ke warteg itu, meski tubuh mereka makin kurus dan wajah makin pucat. Seperti ada sesuatu yang mengikat mereka. Dan pocong kembar itu, mereka adalah penjaga perjanjian Mang Rizal. Kalau mereka muncul, artinya waktunya sudah dekat." "Hah? Sudah dekat untuk apa, Pak?" Jaka bertanya dengan suara hampir berbisik. Bapak tua itu menatap Jaka dengan wajah yang sangat serius. "Untuk pembayaran. Biasanya Mang Rizal harus menyerahkan nyawa seorang sebagai tumbalnya." Jaka merasa seperti tertusuk. Ia teringat kata-kata Mang Rizal sebelumnya bahwa dirinya sudah terlalu banyak tahu. Apa mungkin Mang Rizal akan menjadikannya tumbal berikutnya? Malam terakhir di warteg Mang Rizal, Jaka memutuskan untuk mengambil langkah yang berani. Ia tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Malam itu, ia kembali ke warteg dengan niat untuk mengakhiri semua ini. Entah bagaimana caranya, ia ingin menghentikan perjanjian gelap Mang Rizal dan membebaskan dirinya serta para pelanggan lain dari kutukan warteg tersebut. Ketika Jaka masuk, suasana terasa lebih mencekam dari biasanya. Lampu kuning redup yang menggantung di langit-langit tampak berkedip-kedip, dan suara detak jam dinding terdengar begitu keras di telinganya. Tidak ada pelanggan malam itu, hanya Mang Rizal yang berdiri di belakang meja dengan tatapan tajam yang penuh ancaman. "Kamu kembali," ujar Mang Rizal dengan suara dingin. "Aku sudah bilang, Jaka, jangan terlalu banyak tahu." Jaka berdiri di depan meja, menatap lurus ke arah Mang Rizal. "Aku ingin tahu segalanya, Mang. Tentang pocong kembar itu, tentang pesugihan ini, dan kenapa aku yang terlibat. Aku tidak akan pergi sebelum semuanya selesai." Tiba-tiba, suara keras terdengar dari ruangan belakang. Pintu yang selama ini selalu tertutup rapat terbuka dengan perlahan, memperlihatkan kegelapan yang pekat di baliknya. Dari sana keluar dua pocong kembar dengan langkah lambat namun pasti. Mata mereka yang kosong menatap lurus ke arah Jaka,
dan hawa dingin yang menusuk langsung memenuhi ruangan. Bang Rizal menghela nafas yang panjang, seolah menyerah. Baiklah Jaka, kalau itu yang kamu mau, aku akan memberitahumu. Tapi bersiaplah, tidak semua kebenaran mudah diterima. Bang Rizal mulai bercerita. Ia menjelaskan bahwa bertahun-tahun lalu, ketika hidupnya berada di titik yang sangat rendah, ia mencari jalan pintas untuk mendapatkan kekayaan. Ia pergi ke sebuah tempat keramat di hutan, tempat ia bertemu dengan seorang dukun yang sangat misterius. Dukun itu menawarkan kekayaan tanpa batas, tapi dengan syarat. Bang Rizal harus memelihara 2 arwah penasaran yang akan menjaga wartegnya. Dan yang lebih anehnya, ia harus memberikan tumbal secara berkala. Bayangkan teman-teman, memberikan tumbal manusia secara berkala. Dan pocong kembar itu, lanjut Bang Rizal sambil menunduk. Mereka adalah penjaga perjanjian itu. Mereka dulunya manusia, korban pertama dari perjanjian ini. Jaka merasa tubuhnya gemetar. Jadi sekarang mereka datang untuk menagih tumbal berikutnya, dan aku yang akan menjadi tumbalnya. Bang Rizal tidak menjawab, tapi tatapannya sudah cukup menjelaskan segalanya. 2 pocong kembar itu semakin mendekat, dan Jaka bisa merasakan hawa dingin yang semakin menusuk. Namun sebelum mereka sampai di hadapannya, Jaka melakukan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia meraih sebuah botol kecap dari meja, memecahkannya, dan menggunakan pecahan kaca untuk melukai telapak tangannya. Darah segar mengucur, dan Jaka mengarahkan tangannya ke arah pocong kembar itu. "Kalian ingin darah bukan?" teriak Jaka dengan suara lantang. "Ambil darahku, tapi lepaskan aku dari kutukan ini." Pocong-pocong itu berhenti. Mata mereka yang kosong tiba-tiba berkilat merah, dan ruangan warteg dipenuhi suara desisan yang mengerikan. Bang Rizal menjerit, "Jaka, jangan lakukan itu. Kamu tidak tahu apa yang kamu tawarkan." Namun semuanya sudah terlambat. Pocong kembar itu mendekat dengan cepat, dan sebelum Jaka bisa bergerak, mereka menyentuh tangannya yang berdarah. Dunia ini di sekitarnya tiba-tiba berubah menjadi gelap gulita. Jaka terbangun di tempat yang asing, di tengah-tengah hutan yang sangat sunyi. Ia tidak tahu bagaimana ia sampai di sana. Tapi ia merasakan sesuatu yang berbeda dalam dirinya, seolah-olah sebagian dirinya telah hilang. Apakah Jaka berhasil memutuskan kutukan warteg Bang Rizal? Ataukah ia kini menjadi bagian dari perjanjian gelap itu? Akan kita lanjutkan di segmen yang berikutnya agar videonya tidak terlalu panjang. Jangan lupa subscribe.